Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro Ferdiansyah dari kelas 10C dari SMA 71 ingin mempresentasikan video vlog Teks biografi adalah jenis milik teks saya. narasi yang menceritakan kisah perjalanan hidup seorang tokoh, mulai dari latar belakang, perjuangan, hingga keberhasilannya yang ditulis oleh orang lain untuk diambil keteladanannya. Tujuan teks biografi: yang pertama, mengenalkan tokoh yang berjasa atau berpengaruh. Yang kedua, memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca. Dan yang terakhir, mengajarkan nilai kehidupan dan perjuangan. Biografi Purbaya Yudi Sadewa. Identitas diri. Nama lengkap Purbaya Yudi Sadewa. Tahun lahir 1964. Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia. Latar belakang keluarga dan minat awal. Sejak muda, Purbaya Yudi Sadewa tertarik pada isu ekonomi. Ia tertarik pada hubungan antara kebijakan negara dan kesejahteraan masyarakat. Minat ini mendorongnya menekuni pendidikan ekonomi secara serius. Pendidikan. Menempuh pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia. Melanjutkan studi magister ekonomi di University of California. Menyelesaikan pendidikan doktor ekonomi di University of California. Fokus pada ekonomi makro, kebijakan moneter, dan stabilitas keuangan. Selama masa studi, ia aktif melakukan riset yang mempelajari inflasi, nilai tukar, dan peran bank sentral. Hasil studinya menjadi dasar pemikirannya saat bekerja di lembaga negara. Awal karir. Setelah menyelesaikan pendidikan, Purbaya Yudi Sadewa memulai karir sebagai ekonom dan peneliti. Ia terlibat dalam analisis ekonomi makro. Ia menilai dampak kebijakan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ia juga aktif dalam forum diskusi ekonomi. Ia sering menyampaikan analisis berbasis data. Pendekatan ini membuatnya dikenal di kalangan pembuat kebijakan. Karir profesional. Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karir sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA 1989 sampai 1994. Kemudian pada Oktober 2000 hingga Juli 2005, ia ditunjuk sebagai senior ekonomis di Danareksa Research Institute. Selanjutnya, ia menjadi direktur utama PT Danareksa Securities dari April 2006 sampai Oktober 2008. Ia juga menjadi chief economist Danareksa Research Institute Juli 2005 sampai Maret 2013 dan sebagai anggota Dewan Direksi PT Danareksa Persero dari Maret 2013 hingga April 2015. Karir politik. Ia memulai karir pemerintahannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 4 tahun, 2010 hingga 2014. Selain itu, ia juga menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional dari 2010 hingga 2014. Lembaga non-struktural yang diketahui, Chairul Tanjung. Pada Maret 2015, ia ditunjuk sebagai Deputi 3 di bidang pengelolaan isu strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan ini ia emban sampai Juli 2016. Pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus Debottlenecking, yang lebih dikenal dengan Pokja 4. Di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2016 sampai 2020, kemudian dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai staf khusus bidang ekonomi dari Juli 2016 hingga Mei 2018. Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Selanjutnya, digeser menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Juni 2020. Purbaya dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS untuk masa jabatan 2020 hingga 2025. Pada 23 September 2020, ia kemudian diangkat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025. Penunjukan sebagai Menteri Keuangan. Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya mengatakan bahwa ia terkejut dengan penunjukan mendadak tersebut dan sempat mengira dirinya sedang dikerjai. Penunjukannya dipuji oleh mantan Presiden Joko Widodo
yang mengenalnya secara pribadi dan mengatakan bahwa Purbaya berasal dari masa pemikiran ekonomi yang berbeda dari Sri Mulyani. Segera setelah penunjukannya, Purbaya membuat pernyataan mengenai 17+8 tuntutan rakyat yang memicu kontroversi. Ahmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mengkritik sikap Purbaya yang dinilai terlalu percaya diri dan meremehkan tuntunan masyarakat. Hidayat menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan sinyal berbahaya bagi stabilitas pasar dan menyederhanakan persoalan yang kompleks. Pernyataannya mengenai aksi protes bahkan dikejam publik, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menuntut agar ia dicopot dari jabatannya. Dari sisi ekonomi, IDX Composite turun 1,28% ketika Purbaya diumumkan sebagai menteri menggantikan Sri Mulyani. Di tengah kerusuhan dan reshuffle kabinet besar-besaran, analisis memproyeksikan bahwa pelaku pasar akan mengambil sikap wait and see terhadap kebijakan yang diterapkan Purbaya. Ketidakpastian akibat pergantian pejabat dan pernyataan kontroversial tersebut berpotensi melemahkan IHSG dalam jangka pendek. Purbaya menanggapi penurunan tersebut dengan menyatakan bahwa ia telah berkecimpung di industri keuangan lebih dari 15 tahun dan bahwa penurunan ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Ia kemudian berjanji akan memperbaiki perekonomian. Tugas dan peran Pak Purbaya. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, menganalisis risiko ekonomi global terhadap Indonesia. Dan yang terakhir, merumuskan respons kebijakan saat terjadi tekanan ekonomi. Masa jabatan. Purbaya kemudian mengadakan rapat paripurna dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 10 November 2025 untuk membahas anggaran negara dan program-program kementeriannya. Dalam rapat tersebut, Purbaya membuka keterangannya dengan membandingkan suasana rapat dengan pertemuan sebelumnya ketika ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, di mana ia dapat berbicara seperti koboi. Berbeda dengan posisinya sebagai Menteri Keuangan yang membuatnya harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan penjelasan sampai membuat anggota rapat tertawa. Salah satu anggota menimpali bahwa ia boleh saja koboi asalkan dapat menyelesaikan pekerjaan. Purbaya menghadapi pertanyaan dan kritik dari para anggota terkait anggaran negara dan kepercayaan dirinya untuk mencapai pertumbuhan PDB 6-7%, termasuk mengenai penerimaan negara bukan pajak. Ia kemudian menegur para anggota dengan berkata, "Kalian rapat dengan Menteri Keuangan Mulyani ratusan hari dalam setahun. Kenapa tidak ditanyakan? Begitu saya datang ke sini, tiba-tiba semua jadi panjang sekali." Ketika ditanya oleh PDIP mengenai pembayaran uang negara senilai 1.300 triliun rupiah, Purbaya dengan yakin menjawab, 3.000 triliun rupiah saja bisa diselewengkan. Masa utang 1.300 triliun tidak bisa dibayar? Purbaya kemudian mengumumkan dalam rapat tersebut bahwa ia akan menstimulasi perekonomian dengan mendistribusikan 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia kepada perbankan nasional atas persetujuan Presiden Prabowo. Ia kemudian mengumumkan pada 12 September bahwa 5 bank BUMN akan menerima dana tersebut, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Sebagai akibatnya, IHSG bereaksi positif karena harga saham menguat dipicu rilis sektor keuangan. Meski demikian, kebijakan ini dikritik oleh Darmadi Duryanto yang memperingatkan bahwa inflasi dapat meningkat dan rupiah terdepresiasi jika likuiditas tidak cepat terserap. Purbaya juga mengancam akan menarik pendanaan dari program makan bergizi gratis jika ia menemukan bahwa dana tersebut tidak digunakan secara optimal melalui evaluasi yang dilakukan hingga akhir Oktober 2025. Ia menyatakan bahwa dana yang tidak terserap dan akan dialihkan ke program lain. Namun langkah ini dikritik oleh mentornya, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengklaim bahwa dana program makan bergizi gratis telah terserap dengan baik. Purbaya tetap menegaskan akan menarik dana tersebut sesuai hasil evaluasi. Purbaya merencanakan untuk penyederhanaan nilai mata uang rupiah yang akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Rencana redenominasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, rencana ini menuai pro dan kontra menurut pengamat ekonomi Beni Bartara.
Rencana ini mencegah korupsi dengan efektif. Namun menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies, Selyos Nailul Huda, rencana ini belum tepat untuk diterapkan. Ia mengatakan bahwa membutuhkan biaya besar yang harus ditanggung oleh kedua pihak, negara dan swasta. Efek purbaya adalah istilah yang digunakan oleh media dan analis keuangan untuk merujuk pada reaksi pasar dan pergeseran ekspektasi kebijakan ekonomi setelah Purbayu Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada September 2025. Fenomena ini secara khusus dikaitkan dengan pendekatan kebijakan fiskalnya yang dianggap lebih agresif dan fokus pada stimulus pertumbuhan melalui interventasi likuiditas, berbeda dengan kebijakan pendahulunya yang lebih konservatif. Katalis utama dari efek ini adalah kebijakan perdananya untuk merelokasi dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara. Tujuannya dinyatakan untuk meningkatkan likuiditas perbank guna mendorong penyaluran kredit. Kebijakan ini memicu analisis yang berbeda dari kalangan ekonom. Sebagian pihak memandangnya sebagai stimulus positif yang dapat menurunkan suku bunga pinjaman dan penggerakan sektor real. Sementara itu, pihak lain menyuarakan kehati-hatian dengan alasan bahwa masalah utama mungkin bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada lemahnya permintaan kredit. Risiko seperti potensi inflasi dan moral hazard di sektor perbankan juga menjadi poin yang disorot.